Bab 1661, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sebagai kekuatan peringkat keempat di Dao Martial Saintland, area tanah yang ditempati oleh Rising Sky Mansion sangat luas, jauh lebih besar daripada Greenwave Han Mansion. Jika perkebunan Greenwave Han Mansion dikatakan seperti sebuah negara kecil, maka Real Rising Sky Mansion seperti sebuah negara besar. Itu membentang sejauh mata memandang, tetapi orang-orang ada di mana-mana, membuat seluruh Real Rising Sky Mansion tampak berkembang dan makmur. Di Rising Sky Mansion yang tampak semarak dan berkembang ini, keributan terjadi di sebuah mansion yang tidak mencolok. Rumah itu sedikit bobrok dan ditutupi dengan jaring laba-laba, seolah-olah tidak ada orang yang datang ke sini untuk waktu yang lama. Namun, jika seseorang memperhatikan, seseorang dapat dengan mudah melihat bahwa tidak ada jejak jaring laba-laba di timur mansion sama sekali, seolah-olah seseorang dengan sengaja membuka jalan yang mengarah langsung ke pintu kamar tidur utama di mansion ini. Berdiri di dekat pintu kamar tidur utama ini adalah seorang pria muda yang tampak seperti dewa pintu. Pemuda ini sedikit bungkuk dan memiliki sepasang mata yang licik. Hanya dalam satu pandangan, Anda dapat mengatakan bahwa dia memiliki niat buruk. Tidak. Tepat pada saat ini, jeritan tak berdaya bergema dari kamar tidur utama. Hanya dari teriakan itu saja, orang bisa mendengar bahwa itu adalah seorang wanita. Setelah beberapa saat, wanita itu tiba-tiba berhenti berteriak seolah-olah dia tidak pernah ada. Tepat saat suara wanita itu menghilang, suara rendah lainnya bergema dari dalam, "Singkirkan dia." Saat suara itu bergema, itu mengejutkan pria bungkuk muda itu. Seketika kembali ke akal sehatnya, dia membuka pintu dan memasuki kamar tidur utama. Mayat kering tergeletak di lantai kamar tidur utama. Setelah diperhatikan lebih dekat, orang masih bisa membedakan bahwa tubuh itu milik seorang wanita. Mayat kering masih memancarkan panas. Jelas, dia baru saja meninggal belum lama ini. Di belakang mayat kering itu ada sebuah tempat tidur dan seorang pemuda berwajah iblis sedang duduk bersila di tempat tidur dengan semburan aura hitam yang memiliki tanda-tanda kabut berdarah yang memancar dari tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya menyerap aura ini. Pada saat yang sama, orang dapat melihat bahwa pria berpenampilan iblis ini bersinar dengan kesehatan kemerahan, seolah-olah aura hitam dengan sedikit kabut berdarah adalah toniknya. Saat itu juga, pemuda itu membuka matanya secepat kilat dan menatap lurus ke arah si bungkuk yang baru saja masuk. Tuan muda rumah. Di bawah tatapan intens pria muda yang tampak jahat itu, si bungkuk ketakutan sampai dia pucat pasi. Tubuhnya gemetar dan dia jatuh ke lantai. "Maaf, Tuan Muda Mansion. Aku tidak bermaksud begitu." Melihat alis pemuda iblis itu menyatu, si bungkuk buru-buru merangkak naik dari lantai. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan untuk menarik mayat kering itu lebih dekat. Setelah dia mengangkatnya, dia buru-buru mundur dari kamar dan menutup pintu kamar di belakangnya, seolah-olah pemuda iblis itu adalah monster yang mengerikan. Setelah si bungkuk pergi, kerutan pemuda iblis itu mereda dan pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jika aku bisa mendapatkan cukup banyak wanita muda dalam 10 bulan ke depan, aku akan bisa membuat terobosan ke masteri." Tahap Saint yang dimurnikan setidaknya sebelum pertempuran peringkat langit yang meningkat dimulai dengan bantuan teknik iblis gelap yang memakan. Jika ada cukup banyak perawan di antara para wanita muda ini, maka mungkin bagi saya untuk membuat terobosan ke puncak tahap Saint halus ketika Rising Sky Rankings dimulai. Saat pemuda itu melamun, matanya bersinar seperti deretan bintang di langit malam, berkilauan dengan kemegahan. Dalam 10 bulan, tempat pertama di Rising Sky Rankings ditakdirkan untuk menjadi milikku, Su Jing. Mata pemuda yang tampak jahat itu bersinar lebih terang. Kata-kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar dan tak tertandingi. Su Jing, pemuda yang tampak jahat ini tidak lain adalah putra dari Mansion Master of the Rising Sky Mansion saat ini. Pada saat yang sama, dia juga orang yang akan menikahi Han Suenai dalam setahun. Namun, dari apa yang baru saja dia katakan, ternyata dia benar-benar telah mengolah teknik iblis. Selain itu adalah teknik iblis gelap devouring yang sangat kejam. Ada penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci bela diri Dao dan teknik budidaya iblis yang tak terhitung banyaknya juga. Mungkin tidak ada yang pernah mendengar tentang teknik iblis biasa-biasa sebelumnya, tetapi begitu teknik iblis gelap melahap disebutkan,
tidak ada penggarap bela diri dan Dao yang memiliki kemiripan pengetahuan akan menganggapnya asing. Meskipun teknik iblis gelap melahap tidak tersebar luas, itu telah menciptakan penggarap iblis yang kuat sebelumnya dan membuat keributan di tanah suci Dao marsial, jadi semua orang diberitahu tentang hal itu. Bertahun-tahun yang lalu, setelah seorang penggarap bela diri yang diberkahi biasa telah mengembangkan teknik iblis gelap yang melahap, kekuatannya meningkat dengan cepat dan hanya dalam beberapa lusin tahun, ia berhasil berubah dari penggarap bela diri tahap penumpahan fana yang berasal dari kekuatan berperingkat 9 menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang bisa memusnahkan kekuatan peringkat keempat dengan kekuatannya sendiri. Ini telah mengejutkan seluruh provinsi bawah tanah suci Dao marsial. Jika itu hanya pencapaian yang terakhir, dia pantas mendapat pujian dari semua orang di provinsi bawah tanah suci Dao marsial. Namun, seseorang telah menunjukkan bahwa itu karena dia telah mengembangkan teknik budidaya iblis yang disebut teknik iblis gelap melahap yang memungkinkannya naik level dalam waktu yang singkat. Setelah teknik Devouring Dark Devil dikultivasikan, seseorang harus melahap esensi vital dan darah wanita muda sesekali. Kalau tidak, satu akan dimakan sebagai gantinya. Jika sejumlah besar wanita muda memberikan esensi vital dan darah, penggarap iblis yang mengolah teknik iblis gelap devouring akan dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Untuk penggarap iblis seperti itu, sama sekali tidak akan ada hambatan di jalannya mengejar martial Dao. Selama dia memiliki cukup esensi vital dan darah wanita muda, basis kultivasinya akan meningkat ke tingkat yang konyol dan tidak dapat dipercaya dalam waktu singkat. Selain itu, tidak ada batasan dari bakat bawaan seseorang juga. Sejak metode kultivasi teknik iblis gelap devouring terungkap, itu telah memicu kegemparan di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, meneror pembudidaya bela diri dan Dao yang tak terhitung jumlahnya, sambil membuat marah banyak pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik ini termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka di kekuatan kuasi peringkat ketiga. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik terkemuka dari kekuatan kuasi peringkat ketiga dan beberapa pembangkit tenaga listrik tertutup di provinsi bawah tanah suci Dao marsial berdiri di depan umum dan mencoba mengepung penggarap iblis yang telah mengolah teknik iblis gelap melahap bersama-sama. Mereka ingin menyerang dan membunuhnya bersama-sama. Pertempuran itu adalah kekacauan dan kegelapan. Bahkan matahari dan bulan tampak redup dibandingkan dengannya. Pembangkit tenaga listrik terkemuka dari provinsi bawah tanah suci bela diri Dao yang telah bergabung bersama akhirnya berhasil memberikan luka berat pada penggarap iblis yang telah mengembangkan teknik iblis gelap yang melahap dengan mengorbankan 3 orang, tetapi tidak mampu membunuh dia. Ini karena taktik rahasia melarikan diri dalam teknik Devouring Dark Devil yang datang dengan biaya besar telah berhasil menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya, penggarap iblis yang melarikan diri itu menghilang tanpa jejak di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Banyak orang mengatakan bahwa dia pasti pergi ke provinsi atas tanah suci Dao marsial. Tidak peduli apa, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan dirinya lagi, orang-orang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao sekarang mengingatnya dan teknik iblis gelap devouring yang dia kembangkan, sebuah teknik yang belum pernah terdengar di provinsi bawah tanah. Dao martial Saint Land sebelum ini. Bab 1662, Memakan Teknik Iblis Gelap. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada banyak teknik iblis biasa yang melahap esensi darah untuk diolah, tetapi ketinggian yang mengikutinya tidak terlalu konyol. Selain itu, mereka juga memiliki banyak persyaratan, seperti teknik iblis gelap mendalam yang hanya satu kata berbeda dari teknik iblis gelap yang memakan. Teknik iblis kegelapan yang mendalam adalah teknik iblis yang dipraktikkan secara luas di tanah suci bela diri Dao. Selama penggarap iblis di tanah suci bela diri Dao memiliki niat, hampir semua dari mereka bisa mendapatkan ini jika mereka mau. Teknik iblis gelap yang mendalam biasanya akan dikultivasikan dengan melahap esensi darah perawan perempuan, tetapi peningkatannya tidak sekonyol dengan teknik iblis gelap yang memakan. Selain itu, bahkan jika gadis itu tidak lagi perawan, tidak ada gunanya bagi penggarap iblis untuk memakannya lagi tidak peduli seberapa muda dia. Teknik iblis gelap yang memakan adalah teknik iblis terkemuka di provinsi atas tanah suci bela diri Dao juga, apalagi di provinsi bawah. Alasan Sujing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, dapat memperoleh teknik iblis gelap devouring adalah pertemuan kebetulan yang dia alami 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah memasuki suatu tempat secara tidak sengaja dan memperoleh teknik Devouring Dark Devil. Selain itu,
Dia juga mengenal orang yang telah meninggalkan teknik iblis gelap melahap, seorang penggarap iblis yang maha kuasa pada saat itu. Mungkin orang lain akan memiliki pengetahuan tentang penggarap iblis yang kuat itu, tetapi sebagai tuan muda rumah dari Istana Langit yang meningkat, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Ini karena di antara pembangkit tenaga listrik terkemuka dari kekuatan kuasi peringkat ketiga yang telah bergabung dengan pembantaian penggarap iblis, salah satunya adalah dari Rising Sky Mansion. Pada saat itu, Rising Sky Mansion bukan hanya kekuatan berperingkat keempat tetapi juga kekuatan berperingkat tiga. Alasan Rising Sky Mansion bisa menjadi kekuatan kelas 3 adalah berkat pembangkit tenaga listrik itu. Sayangnya, dalam pertempuran itu, pembangkit tenaga listrik Rising Sky Mansion itu telah mati selama pertempuran. Sejak itu, Rising Sky Mansion telah kehilangan pembangkit tenaga listrik terkemuka di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Pada awalnya, karena rasa hormat terhadap pengorbanan pembangkit tenaga listrik Rising Sky Mansion itu ke Dao Martial Saintland, tidak ada yang menyuarakan apapun meskipun banyak orang tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Rising Sky Mansion ini tidak lagi memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai kuasi ketiga, dinilai kekuatan. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa generasi manusia juga digantikan. Pengorbanan yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Rising Sky Mansion untuk provinsi bawah tanah suci Dao Martial perlahan memudar. Tidak banyak orang di generasi selanjutnya yang menghormatinya lagi. Pembangkit tenaga listrik terkemuka pada waktu itu, yang adalah orang tua, semuanya pergi ke provinsi atas tanah suci Dao Martial satu per satu juga. Ini juga menyebabkan Rising Sky Mansion yang memiliki beberapa generasi orang harus diganti dan tidak ada pembangkit tenaga listrik terkemuka yang lahir di provinsi bawah tanah suci Dao Martial bergoyang di tengah badai yang mengamuk. Akhirnya, suatu hari, kekuatan tingkat keempat yang telah melahirkan pembangkit tenaga listrik terkemuka di provinsi bawah tanah suci Dao Martial telah menyerbu ke Rising Sky Mansion, mencoba untuk menggantikannya sebagai kekuatan kuasi tingkat ketiga yang baru. Semua pembangkit tenaga listrik dari Rising Sky Mansion padam, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok dengan pembangkit tenaga listrik itu dari kekuatan itu. Seketika, Rising Sky Mansion hanya bisa mengakui kekalahan mereka dan dengan patuh membiarkan beberapa Vena Saint Stone terbaik di Dao Martial Saintland keluar sebelum pindah ke tempat asli kekuatan itu, sampai sekarang. Setiap Mansion Master of the Rising Sky Mansion memiliki mimpi, yaitu untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu Rising Sky Mansion. Sayangnya, selama bertahun-tahun berlalu, meskipun Rising Sky Mansion dapat mempertahankan posisinya hari ini, itu tidak pernah melahirkan pembangkit tenaga listrik terkemuka di provinsi bawah tanah suci Dao Martial sejak itu, jadi itu tidak bisa menjadi kuasi, kekuatan peringkat ketiga lagi. Saat mata Su Jing bersinar cemerlang, dia bergumam dengan suara yang dalam, pada saat saya menjadi Master Mansion dari Rising Sky Mansion, saya pasti akan menjadikannya kekuatan paling kuat di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Alasan dia berani mengatakannya adalah karena dia mengandalkan teknik Devouring Dark Devil di tangannya. Bagi Rising Sky Mansion, teknik Devouring Dark Devil tidak diragukan lagi merupakan hal yang tabu. Benar, sebagai tuan muda dari Istana Langit yang meningkat, setelah Su Jing memperoleh teknik iblis gelap yang melahap, dia seharusnya menyerahkan teknik iblis ini ke Istana Langit yang meningkat agar bisa menghancurkannya. Bagaimanapun, orang yang menghancurkan Rising Sky Mansion adalah pemilik Rising Sky Mansion ini. Namun, karena keserakahannya akan kekuatan teknik iblis gelap yang melahap, Su Jing membuat keputusan dan menyimpannya sebagai gantinya. Pada awalnya, meskipun dia telah mempertahankan teknik Devouring Dark Devil, dia tidak berkultivasi sama sekali karena dia belum mengambil keputusan. Hanya beberapa bulan yang lalu ketika sebuah berita tersebar di seluruh distrik Rising Sky Mansion yang membuatnya mengambil keputusan. Berita itu tidak berarti apa-apa bagi orang lain, dan tidak hanya itu, bagi Su Jing yang belum mendapatkan teknik iblis gelap yang melahap, dia tidak akan terlalu banyak berpikir meskipun dia tidak senang dengan berita itu. Namun, setelah memperoleh teknik iblis gelap yang memakan, berita ini tentu saja merupakan pukulan berat bagi Su Jing. Tuan muda Mansion dari Rising Sky Mansion kita seharusnya bisa masuk 3 besar di Rising Sky Rankings dan mendapatkan tempat ketiga. Aku juga berpikir begitu. Bagaimanapun, penggarap bela diri dan Dao terkuat di bawah usia 50 tahun di Rising Sky Mansion kami adalah Biksu Bunga dan Jing Suzi. Kekuatan mereka sulit dibedakan, tetapi mereka berdua jauh lebih kuat daripada Tuan muda Mansion dari Rising Sky Mansion itu. Petik 2.
Saya setuju pada bagian di mana Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion memang tidak sekuat Biksu Bunga dan Jing Suzi. Namun, saya tidak setuju ketika Anda mengatakan bahwa dia dapat mengambil tempat ketiga di Rising Sky Rankings. Faktanya, di antara pembangkit tenaga listrik yang berusia di bawah 50 tahun di distrik Rising Sky Mansion kami, selain Biksu Bunga dan Jing Suzi, kami masih memiliki seseorang yang cukup kuat juga. Maksudmu Zonggu? Ya, itu dia. Faktanya, ketika Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion masih berada di puncak Eminence Saint Stage, kekuatan Zonggu sudah jauh lebih kuat daripada miliknya. Namun, pada akhirnya, dia membuat terobosan ke tahap Saint halus, jadi, menurut pendapat semua orang, dia masih jauh lebih kuat daripada Zonggu yang belum membuat terobosan ke tahap Saint halus. Meskipun demikian, saya baru saja menerima berita yang mengatakan bahwa Zonggu telah membuat terobosan juga. Petik 2. Zonggu sudah membuat terobosan. Kalau begitu, dia mungkin benar-benar mengancam Tuan Muda Rumah Su. Petik 2. Berita ini juga menjadi alasan mengapa Su Jing benar-benar memutuskan untuk mengolah teknik iblis gelap yang melahap. Meskipun dia adalah Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, orang harus mengakui bahwa dia sangat tidak beruntung. Ini karena, di era yang sama, distrik Rising Sky Mansion telah melahirkan dua pembangkit tenaga listrik yang memiliki bakat bawaan yang jauh lebih tinggi darinya. Mereka adalah Biksu Bunga dan Jing Suzi. Sebelum mereka bertiga mencapai usia 40, mereka mendominasi 3 tempat pertama di peringkat surga dari distrik Rising Sky Mansion. Posisi antara Biksu Bunga dan Jing Suzi telah bertukar berkali-kali, tetapi tempat pertama dan kedua masih tetap menjadi milik mereka. Su Jing hanya bisa mendapatkan tempat ketiga. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menjadi lebih baik, tetapi hanya karena dia sama sekali bukan tandingan Biksu Bunga dan Jing Suzi sama sekali. Dia telah menantang mereka berkali-kali tetapi gagal seiring waktu. Adapun Zonggu, meskipun dia dekat dengan usia mereka, dia tidak pernah menantang siapapun dari peringkat surga sebelum usia 40 tahun, jadi dia tetap tidak dikenal. Hanya beberapa tahun kemudian ketika Su Jing, Biksu Bunga, dan Jing Suzi telah meninggalkan peringkat surga karena usia mereka, Su Jing dan Zonggu entah bagaimana berduel karena bentrokan. Saat itu, keduanya berada di puncak Pristine Saint Stage dan ketika mereka bertarung satu sama lain. Sepertinya Su Jing dirugikan sementara Zonggu mengalahkan Su Jing dengan selisih tipis. Selain dua lawan kolosal, Biksu Bunga dan Jing Suzi, gunung besar tambahan dalam bentuk Zonggu muncul di atas kepala Su Jing. Hanya sampai dia membuat terobosan ke tahap Saint halus bahwa Zonggu akhirnya menghilang. Namun, saat berita itu menyebar dari luar, Zonggu muncul sekali lagi. Saat ketiga gunung besar ini bergabung bersama, mereka menekannya sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Pada saat ini, dia mengingat teknik Devouring Dark Devil dan kekuatan pemilik asli dari teknik tersebut. Sejak saat itu, dia terperosok ke dalam lumpur dan tidak bisa lagi keluar darinya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan godaan teknik iblis gelap melahap dan memutuskan untuk mengolahnya. Tentu saja, ingin berkultivasi dengan teknik iblis gelap yang memakan akan membutuhkan pengorbanan sejumlah besar gadis muda. Oleh karena itu, pada saat ini, dia dan Antek di sisinya, bungkuk muda sebelumnya barusan, mulai berkeliling mencari seorang wanita muda sehingga mereka bisa menculiknya untuk dia kultivasi. Setelah mengolah teknik Devouring Dark Devil, ketika dia melahap esensi vital dan darah gadis muda itu, dia bisa merasakan perubahan dalam basis kultivasinya setiap saat. Setelah merasakan rasa manis, itu mulai lepas kendali. Tentu saja, karena permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara Rising Sky Mansion dan pemilik asli teknik iblis gelap yang melahap, dia tidak berani mengungkapkan fakta bahwa dia sedang mengolah teknik tersebut. Ini karena begitu terungkap, para kakek tua di Rising Sky Mansion itu pasti tidak akan mengizinkannya untuk menggantikan posisi Mansion Master of the Rising Sky Mansion lagi. Selain tidak membiarkannya berhasil, mereka bahkan mungkin berbalik dan membunuhnya karena mengolah teknik iblis gelap yang melahap. Bagaimanapun, saat ini, dia bisa dianggap sebagai murid langsung dari pemilik asli teknik iblis gelap yang melahap. Bagaimana mungkin Rising Sky Mansion melepaskan murid langsung musuh mereka? Jika saya hanya mengandalkan sumber daya Rising Sky Mansion, saya bahkan tidak tahu apakah saya akan dapat membuat terobosan ke tahap Saint halus menengah atau tidak ketika pertempuran tingkat langit meningkat tiba dalam 10 bulan. Bahkan jika saya bisa,
saya hanya akan menang melawan Zhonggu paling banyak, dan masih tidak akan cocok untuk Biksu Bunga dan Jing Suzi itu, Su Jing terus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, setelah mengolah teknik iblis gelap yang melahap, saya akan dapat membuat terobosan ke Mastery Refined Saint Stage 100%. Tidak hanya itu, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke puncak tahap Saint halus juga. Selama ada cukup banyak gadis perawan, saya akan berhasil membuat terobosan ke puncak tahap Saint halus dalam 10 bulan. Tuan Muda Mansion, saya sudah membersihkannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara bergema dari luar pintu. Si bungkuk telah kembali. Retakan. Saat Su Jing meninggalkan tempat tidur seperti embusan angin, pintu terbuka dan dia muncul di depan si bungkuk itu, membuatnya ketakutan. Ikuti aku untuk perjalanan dan kembali hanya ketika pertempuran peringkat langit yang meningkat akan dimulai, perintah Su Jing dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Mansion, apakah Anda berencana untuk pergi berkultivasi? Mata si bungkuk berbinar, hatinya senang dengan sukacita. Dia tidak bisa tidak senang dengan Tuan Muda Mansion yang jarang keluar untuk berkultivasi. Dia tidak lagi perlu khawatir bahwa dia akan ketahuan karena menculik begitu banyak gadis muda kembali ke Rising Sky Mansion. Jika fakta tentang Tuan Muda Mansion yang mengolah teknik iblis gelap devouring terungkap, selain Tuan Muda Mansion yang akan berada dalam masalah, dia akan menghadapi kematian sebagai kaki tangannya juga. Ya, Su Jing mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum membawa si bungkuk keluar untuk berkultivasi. Sebenarnya, Su Jing sudah memikirkannya dengan matang sebelum dia memutuskan untuk pergi keluar untuk berkultivasi. Itu karena akan lebih mudah baginya untuk menemukan gadis perawan. Targetnya sekarang adalah membuat basis kultivasinya menembus ke puncak tahap Saint halus dalam 10 bulan ketika pertempuran peringkat langit yang meningkat dimulai. Pada saat itu, dia ingin naik ke peringkat pertama dari Rising Sky Rankings dengan kekuatan yang menarik. Bab 1663, tidak yakin. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak lama setelah dia meninggalkan Rising Sky Mansion, sebagai tuan muda dari Rising Sky Mansion, Su Jing mendengar berita mengejutkan yang datang dari jauh. Berita itu terkait dengan tablet Devil Seal dan Duan Lingtian. Tablet Devil Seal, salah satu dari 10 senjata Super Saiyan yang hebat di 10 peringkat senjata Saiyan besar yang juga merupakan satu-satunya senjata yang dapat menahan seorang penggarap iblis di antara 10 senjata Super Saiyan yang hebat. Mengapa tablet segel iblis ini muncul di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao? Su Jing mengerutkan kening, ekspresinya sedikit muram. Jika sebelumnya, sebelum dia mulai mengolah teknik Devouring Dark Devil, hanya keserakahan yang akan muncul di hatinya jika dia mengetahui tentang keberadaan tablet itu. Tidak akan ada emosi lain sama sekali. Namun, saat ini, karena dia telah mengembangkan teknik iblis gelap yang memakan, dia sudah menjadi penggarap iblis sekarang. Karena itu, dia dipenuhi dengan rasa panik yang muncul dari lubuk hatinya. Bahkan jika saya telah membuat terobosan ke puncak tahap Saint halus, saya masih tidak cocok untuk penggarap bela diri tahap Saint murni awal yang memiliki tablet Devil Seal. Su Jing bergumam pada dirinya sendiri saat wajahnya menjadi lebih serius. Si bungkuk muda berdiri di belakang Su Jing dan setelah dia mendengar gumamannya, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Su Jing, jadi dia dengan cepat meyakinkannya. Tuan Muda Mansion, tablet Devil Seal berada di tangan kultivator bela diri Saint Rudiment Stage, jadi itu tetap tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Selain itu, hanya ada satu tablet Devil Seal di seluruh tanah suci Dao Martial. Orang yang memiliki tablet Devil Seal belum tentu musuhmu dan belum tentu menjadi musuhmu. Setelah mendengar kata-kata si bungkuk, mata Su Jing langsung berbinar. Tepat sekali, kamu benar. Apalagi fakta bahwa tablet Devil Seal ada di tangan penggarap Dao Panggung Saint Rudiment sekarang, bahkan jika itu ada di tangan penggarap Dao Panggung Suci-Suci, dia belum tentu musuh saya dan mungkin tidak datang untuk berurusan dengan saya. Seperti kata pepatah, tumpul adalah mereka yang peduli. Sekarang si bungkuk mengingatkannya, Su Jing kembali sadar sepenuhnya dan suasana hatinya membaik. Namun, untuk berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan senjata Super Saiyan seperti tablet Devil Seal, penggarap Dao tahap Saint Rudiment yang disebut Duan Lingtian benar-benar beruntung. Si bungkuk tampak iri saat memikirkan hal ini. Jadi bagaimana jika dia memiliki tablet Devil Seal? Tidak lama setelah itu, seluruh Dao Martial Saint Land akan tahu bahwa dia memiliki tablet segel iblis di tangannya dan dia harus bersembunyi atau dibunuh. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan bersembunyi dan tidak berani menggunakannya.
Tablet Devil Seal dengan mudah. Su Jing mendengus. Namun, ada sedikit rasa asam dalam nada suaranya. Sampai batas tertentu, pertemuan kebetulan dari penggarap Dao tahap Sein Rudiment yang disebut Duan Lingtian juga menimbulkan kecemburuan, dan kebencian dalam dirinya. Saat ini, tidak pernah terlintas dalam pikiran Su Jing, bahkan dalam mimpinya, bahwa Duan Lingtian, pemilik tablet Devil Seal yang dia pikir belum tentu musuhnya, kini datang ke distrik Rising Sky Mansion demi dirinya, dan telah memutuskan untuk membunuhnya dalam satu gerakan dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat 10 bulan kemudian. Ketika Su Jing dan antek-anteknya dengan kejam mencari gadis-gadis muda di luar, terutama perawan, Duan Lingtian juga berkultivasi dengan rajin dengan kekuatan penuhnya. Seiring berjalannya waktu, Sun True Origin di tubuhnya juga mulai stabil dan dia akhirnya bisa mengendalikannya dengan lancar hanya dengan pikiran di benaknya. Namun, Duan Lingtian tidak berhenti berkultivasi karena ini. Dia terus berkultivasi dan semakin memperkuat basis kultivasinya di tahap awal Sein Pristine. Saat ini, targetnya adalah untuk membuat terobosan ke tahap Sein Pristine menengah atau bahkan tahap Mastery Pristine Sein sebelum pertempuran Rising Sky Rankings dimulai. Membunuh Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion dalam pertempuran Rising Sky Rankings, adalah janji yang dia buat kepada ayah Han Suenai, Han Zhengtian, yang juga merupakan tuan rumah dari Greenwave Han Mansion. Dia harus melakukannya tidak peduli apa, terlepas dari betapa sulitnya itu. Jika saya menggunakan Jasper Celestial Sword, itu akan cukup bagi saya untuk membunuh Su Jing secara instan dengan basis kultivasi saya saat ini. Sayangnya, tidak ada senjata suci atau kekuatan eksternal lainnya yang diizinkan untuk digunakan dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Tanpa Jasper Celestial Sword, basis kultivasi saya harus ditingkatkan jika saya ingin menang melawannya. Itu harus setinggi mungkin. Entah bagaimana, sebuah obsesi telah muncul di hati Duan Lingtian, sebuah obsesi untuk meningkatkan basis kultivasinya lebih tinggi. Obsesi terkadang bisa buruk atau menguntungkan. Paling tidak, bagi Duan Lingtian, obsesi ini telah menjadi kekuatan pendorongnya, bukan karena alasan lain, tetapi untuk Han Suenai yang selalu dia anggap sebagai saudara kandungnya. Dia harus menyelesaikan janji yang dia buat pada Han Zhengtian karena itu adalah janji seorang pria. Tidak peduli seberapa sulit perjalanannya, dia masih harus menyelesaikannya bahkan jika dia harus merangkak. Saat Duan Lingtian bersiap untuk pertempuran peringkat langit yang meningkat, perasaan Duan Rufeng masih belum tenang di Azure Cloud Mansion yang jauh. Sang dermawan yang telah dia tebak berkali-kali ternyata sebenarnya adalah putranya sendiri. Bahkan Duan Rufeng, yang merupakan Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, tidak bisa tidak terkejut. Namun, ketika dia mengingat situasi putranya sekarang, hatinya dipenuhi dengan kecemasan lagi. Betapa dia ingin mengirim anak buahnya untuk mencari Duan Lingtian dan membawanya kembali ke Azure Cloud Mansion. Hanya dengan begitu hatinya akan tenang kembali. Namun, setiap kali pemikiran ini muncul di benaknya, sosok utusan tua akan melintas di matanya sekali lagi. Menurut utusan tua, dia tidak boleh mengganggu pertumbuhan putranya, Duan Lingtian. Begitu dia melakukannya, dia mungkin menyebabkan dampak yang tidak terduga pada masa depan putranya. Dia mempercayai utusan tua dengan tulus dari lubuk hatinya, sehingga dia tidak pernah meragukan kata-katanya sama sekali, termasuk kali ini. Jika bukan karena dia diingatkan tentang utusan tua dan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dia akan mengirim anak buahnya untuk mencari putranya. Tianer, aku harap kamu bisa melewati ini. Aku masih menunggumu untuk mengalahkan Di Jue, naga emas bercakar 5 dari klan naga itu, untuk memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga. Duan Rufeng bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia bergumam, kecemasan bisa terlihat di matanya. Di dunia ini, tidak hanya ibu yang khawatir tentang anak-anak mereka, tetapi bahkan ayah juga akan sama khawatirnya. Justru karena inilah Duan Rufeng tidak berencana untuk memberitahu istrinya Li Rou tentang hal ini. Dia tahu bahwa begitu Li Rou mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa menerimanya sama sekali karena daya tahan psikologisnya jauh lebih buruk daripada miliknya. Dia juga tidak memberitahu Li Fei. Dia diam-diam memerintahkan perkebunan Azure Cloud Mansion untuk memblokir semua berita tentang tablet Devil Seal dan Duan Lingtian untuk mencegah Li Rou dan Li Fei mengetahui tentang ini. Beberapa berita lebih baik disimpan dalam kegelapan. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan dalam kasus ini. Namun, fakta bahwa Azure Cloud Mansion tidak melakukan apapun tidak berarti bahwa pasar gelap Mountain Sade juga akan diam.
Saat serangkaian pesanan dikirim oleh markas pasar gelap Mountain Sade, cabang-cabangnya di berbagai distrik di Tanah Suci Dao Martial telah memulai gerakan mereka juga. Pasar gelap Mountain Sade berusaha keras untuk mencari jejak Duan Lingtian. Jika dikatakan bahwa alasan pasar gelap Mountain Sade mencari Duan Lingtian sebelumnya adalah murni karena fakta bahwa Duan Lingtian adalah Duan Rufeng, tuan rumah dari putra Azure Cloud Mansion, maka alasan mereka untuk mencari baginya sekarang adalah karena dia memiliki tablet segel iblis di tangannya dan yang terakhir sangat ingin mendapatkannya. Bab 1664, Lembah Lincah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun pasar gelap Mountain Sade dengan sengaja memblokir berita ini dalam skala luas, itu masih mencapai Azure Cloud Mansion dengan jelas. Apa yang Dugu coba lakukan? Ekspresi Duan Rufeng sangat serius saat kecemerlangan dingin melintas di matanya. Pada saat ini, dia juga mengetahui bahwa sebelum tablet segel iblis di tangan putranya terungkap, dia sudah menjadi sasaran pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade. Dugu sebenarnya tahu siapa putraku dan bahkan memiliki potretnya di atas itu. Di mana tepatnya dia mendapatkannya? Duan Rufeng bingung akan hal ini. Namun, ketika bola lampu menyala di benaknya, dia dapat dengan mudah menebak bahwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan klan naga. Lagi pula, alasan dia pergi ke klan naga terakhir kali adalah karena putranya. Mereka bahkan memiliki potret anak saya. Sepertinya itu pasti di Jue, naga emas bercakar 5 dari klan naga, yang menarik talinya. Segera, Duan Rufeng mengunci targetnya. Setelah dia mendapatkan targetnya, alisnya menyatu dengan erat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Di Jue akan begitu tidak bermoral. Dia sudah membuat janji 5 tahun dengan putranya Duan Lingtian, namun dia masih berani melakukan kejahatan. Namun, meskipun dia yakin bahwa Di Jue lah yang tidak baik, dia tidak memiliki bukti sama sekali. Oleh karena itu, terlepas dari kemarahannya, dia tidak mendekati klan naga untuk membalas dendam dengan Di Jue. Di Jue punya ribuan alasan, mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Setelah mengetahui bahwa pasar gelap Mountain Sade telah meluncurkan gerakan yang tidak terkendali, Duan Rufeng bahkan lebih khawatir tentang keselamatan putranya sendiri dan menjadi semakin gelisah. Namun, saat dia mengingat kata-kata keras utusan tua terakhir kali, dia masih menggigit lidahnya. Tentu saja, Duan Lingtian tidak tahu tentang kekhawatiran Duan Rufeng. Dia bahkan tidak tahu bahwa ayahnya adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, kekuatan kuasi tingkat ketiga terkemuka di provinsi bawah Tanah Suci Dao Martial. Pada saat yang sama, Feng Tianwu, yang telah memasuki distrik Greenwave Han Mansion belum lama ini, mendengar tentang berita yang ramai dan mau tidak mau mulai khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Saya harap diberkati adalah orang-orang baik seperti kakak Duan, di mana Anda sebenarnya sekarang, kakak Duan. Namun, setelah datang ke distrik Greenwave Han Mansion, Feng Tianwu tidak terburu-buru untuk pergi. Sebulan kemudian, dia datang ke Greenwave City dan menanyakan identitas Han Xuenai. Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan Han Xuenai sebelumnya, dia telah mendengar namanya lebih dari sekali dari kakak Duannya. Selain itu, dia secara kasar tahu orang seperti apa Han Xuenai itu. Di mata kakak Duan, Han Xuenai tidak diketahui asalnya dan memiliki identitas misterius. Feng Tianwu telah mendengar tentang Duan Lingtian berbicara tentang Han Xuenai. Di sisi lain, Han Xuenai juga mendengar kakaknya Lingtian menyebut Feng Tianwu juga. Untuk alasan ini, meskipun mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain dengan baik, mereka sudah lama tahu tentang keberadaan satu sama lain. Justru karena inilah ketika Feng Tianwu mengumumkan identitasnya dan meminta seseorang untuk memberitahu Han Xuenai dengan cepat mengirim seseorang untuk mengundangnya ke Greenwave Han Mansion, rumahnya. Kamu Suster Tianwu, aku dulu selalu mendengar saudara Lingtian menyebutmu. Di hadapan Feng Tianwu, Han Xuenai sangat bersemangat. Xuenai, aku juga sering mendengar kakak Duan berbicara tentangmu. Feng Tianwu tersenyum sebagai tanggapan, tetapi dengan cepat memulai topik utama saat dia bertanya, Xuenai, kakakmu Lingtian sudah datang untuk mencarimu, bukan? Saudara Lingtian di sini untuk mencari Sister Feier. Han Xuenai menghela nafas, namun, seseorang membawanya pergi beberapa waktu lalu. Adapun saudara Lingtian, dia tinggal di Greenwave Han Mansion kami selama sebulan dan sekarang telah pergi. Saya percaya bahwa dia akan kembali mengunjungi saya sebelum itu. Dia pasti akan datang. Pada akhirnya,
Han Xuenai hampir bergumam pada dirinya sendiri. Dia pergi. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah datang ke Greenwave Han Mansion, mata Feng Tianwu berbinar, tetapi setelah mengetahui bahwa dia hanya tinggal di sana selama sebulan sebelum pergi, hatinya tenggelam lagi. Dia tidak akan bisa melihat kakak Duan lagi. Melihat Han Xuenai, mata Feng Tianwu berbinar cerah saat dia bertanya tanpa berbelit-belit, "Xuenai, apakah kakak Duan menyebutkan kemana dia pergi?" "Tidak, dia tidak melakukannya." Han Xuenai tersenyum kecut. Setelah mendengar ini, Feng Tianwu sangat kecewa. Namun, petunjuk tentang jejak Duan Lingtian juga benar-benar terputus di sana. Tiba-tiba, Feng Tianwu tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia merasa tidak punya tempat untuk pergi. Dengan undangan Han Xuenai, Feng Tianwu untuk sementara tinggal di rumahnya di perkebunan Greenwave Han Mansion. Berita tentang bagaimana orang luar lain datang ke rumah Han Xuenai setelah beberapa bulan segera mencapai Han Xin, penatua tertinggi dari rumah Han Gelombang Hijau lagi. Namun demikian, karena Feng Tianwu adalah seorang wanita, dia tidak keberatan. Waktu mengalir seperti aliran air, mengalir dengan tenang melalui jari-jari. Di distrik Rising Sky Mansion, tren diskusi tentang Rising Sky Mansion juga mencapai puncaknya seiring berjalannya waktu. Segera, itu adalah bulan sebelum pertempuran Rising Sky Rankings terjadi. Di seluruh distrik Rising Sky Mansion, orang-orang di mana-mana membicarakan tentang Rising Sky Mansion. Topik terpanas di distrik Rising Sky Mansion tidak diragukan lagi adalah Rising Sky Rankings. Waktu sebulan bukanlah waktu yang lama atau singkat. Dalam satu bulan ini, tempat di mana Rising Sky Rankings Battle akan diadakan adalah ngarai luas yang disebut Nimble Valley yang merupakan tempat yang ramai dan ramai. The Rising Sky Rankings Battle adalah peristiwa besar di distrik Rising Sky Mansion. Masih ada satu bulan lagi sebelum secara resmi dimulai, tetapi sekelompok orang telah mencapainya, menunggu pertempuran peringkat langit yang meningkat dimulai. Dalam periode waktu ini, ada banyak kultivator marsial dan Dao Genius yang memenuhi persyaratan yang datang dari seluruh distrik Rising Sky Mansion juga. Di lembah Nimble yang luas, penggarap bela diri dan Dao dapat dilihat di mana-mana, duduk bersila berkultivasi. Beberapa bahkan duduk di udara bersila untuk berkultivasi sementara True Origin terlihat berputar di sekitar tubuh mereka. Pembangkit tenaga listrik Saint Stage tampaknya tidak berharga di sana. Karena hanya tinggal 3 hari lagi sebelum pertempuran Rising Sky Rankings dimulai, seseorang berteriak keras dan menarik perhatian banyak orang sekaligus. Orang-orang dari Rising Sky Mansion ada di sini. Ketika orang banyak mengangkat kepala untuk melihat, mereka melihat sekelompok orang dengan sikap yang luar biasa. Di bawah bimbingan seorang lelaki tua kuno, mereka memasuki lembah Nimble dan secara paksa menduduki ujung lembah Nimble yang indah, memaksa penggarap bela diri dan Dao yang awalnya berkultivasi di sana untuk pergi. Di distrik Rising Sky Mansion adalah raksasa mutlak, tidak ada yang berani mengambil masalah dengan mereka sama sekali. Bab 1665, Kuil Brahma, Biksu Bunga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pada 3 hari terakhir, lebih banyak orang datang ke lembah Nimble berturut-turut. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari pasukan berperingkat kelima di distrik Rising Sky Mansion, sementara yang lain berasal dari pasukan berperingkat ke-6 atau ke-7. Adapun orang-orang dari kekuatan kelas 8 dan 9, bahkan jika mereka datang, tidak ada yang mengenal mereka sama sekali. Mayoritas orang-orang dari pasukan ini bahkan tidak berani datang sama sekali. Selain memiliki daya dorong, pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan yang juga bertahan lama. Jika basis kultivasi seseorang tidak cukup dan mereka tidak menempatkan jarak yang aman di antara mereka, kemungkinan besar seseorang akan terkena dampaknya. Jika kekuatannya ringan, maka seseorang mungkin terluka, tetapi jika itu berat, seseorang bahkan mungkin terbunuh. Ada total 35 kekuatan peringkat kelima di Rising Sky Mansion. Biksu Bunga dan Jing Suzi berasal dari dua kekuatan. Biksu Bunga adalah murid dari kekuatan tingkat kelima yang disebut Kuil Brahma sementara Jing Suzi adalah murid dari kekuatan tingkat kelima yang disebut Kuil Yang Murni. Kedua orang ini juga dikenal sebagai jenius paling menonjol di antara generasi paruh baya di distrik Rising Sky Mansion. Bahkan Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion ditekan di bawah mereka. Namun, meskipun ada banyak orang yang datang dari Kuil Brahma dan Kuil Yang Murni, tidak ada yang bisa melihat Biksu Bunga dan Jing Suzi sama sekali.
Sepertinya orang-orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni ada di sini untuk mempersiapkan dan menempati ruang yang layak untuk orang-orang di belakang. Bagaimanapun, pertempuran peringkat langit yang meningkat akan diadakan selama lebih dari 1 hari dan setiap sekte akan membutuhkan tempat untuk beristirahat. Petik 2. Selain Penatua Jiu dari Rising Sky Mansion yang telah membawa anak buahnya untuk menempati tempat terbaik, kuil Brahma, kuil yang murni, dan kekuatan kelas 5 lainnya juga telah menempati 3 tempat strategis. Sisa orang yang diusir tidak berani mengatakan apa-apa meskipun mereka marah. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, siapapun yang memiliki pukulan terkuat memiliki suara paling keras. 2 hari berlalu dan pertempuran peringkat langit yang meningkat akan diadakan pada hari berikutnya, sehingga kerumunan yang datang melambat hingga berhamburan. Namun, jumlah orang yang sekarang datang dalam kelompok yang lebih besar dari sebelumnya. Itu adalah biksu bunga, dan orang-orang dari kuil Brahma juga. Seseorang berteriak keras. Saat suaranya bergema, itu hanya menarik orang-orang di sekitarnya pada awalnya. Bagaimanapun, lembah Nimble tidak kecil dan meskipun suaranya cukup keras, itu tidak dapat bergema di seluruh lembah Nimble. Namun, saat dia dan orang-orang di sekitarnya menyipitkan mata mereka bersamaan ke kejauhan untuk melihat lebih dekat, yang lain juga memperhatikan gerakan itu dan tatapan mereka mengikuti untuk melihat ke sana. Dari kejauhan, sekelompok orang berjalan dalam formasi besar dan kuat. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua botak yang mengenakan kasaya emas. Dia memiliki sepasang alis putih dan janggut putih panjang di dagunya. Terlatih-tatih di udara dalam langkah lambat, dia menunjukkan sikap yang tidak biasa saat dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Tak lama kemudian, seseorang mengenali biksu tua itu dan berseru dengan lantang, itu kepala biara dari kuil Brahma, Guru Huichi. Kepala biara kuil Brahma juga merupakan pemimpin kuil Brahma. Dia memegang posisi tertinggi di Candi Brahma. Di belakang kepala biara kuil Brahma ada 4 orang yang mengikuti di belakangnya. Di antara mereka, ada 3 biksu tua, yang mengenakan kasaya perak. Masing-masing dari mereka tampak sangat tua dan goyah, memberikan perasaan bahwa mereka telah mengalami transendensi. Jelas bahwa mereka bukan hanya biksu tua biasa. Berdiri di samping 3 biksu tua yang mengenakan kasaya perak adalah seorang pemuda yang mengenakan kasaya merah. Dia berpenampilan biasa dan merupakan tipe orang yang tidak mudah dikenali di tengah orang banyak. Namun, fakta bahwa dia bisa berdiri bersama dengan 3 biksu tua yang mengenakan kasaya perak dan yang identitasnya jelas luar biasa sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Biksu muda ini tidak lain adalah orang terkuat di antara generasi Parubaya di kuil Brahma, Biksu Bunga. Alasan dia dikenal sebagai Biksu Bunga adalah karena dia sangat bebas dan memiliki banyak hubungan cinta, tidak mematuhi aturan kuil Brahma untuk menahan diri dari. Tentu saja, meskipun dia promiskuous, dia tidak pernah memaksa wanita sama sekali. Dia hanya akan menyentuh wanita yang sangat menginginkannya dan rela mengorbankan segalanya untuknya. Oleh karena itu, meskipun reputasinya sangat baik di distrik Rising Sky Mansion, itu juga tidak terlalu buruk. Jika seorang siswa biasa dari Candi Brahma telah melanggar aturan selibat, ia akan dihukum dengan cambuk dan diperintahkan untuk merenungkan dosa-dosanya dengan menghadap tembok untuk pelanggaran ringan atau diusir oleh kuil Brahma jika itu adalah pelanggaran berat. Tanpa ragu, Biksu Bunga adalah pengecualian. Selain fakta bahwa gurunya adalah kepala biara kuil Brahma, semua ini terutama karena bakat bawaannya dalam martial Dao yang menimbulkan rasa hormat dari seluruh kuil Brahma sampai-sampai tidak ada yang akan mengatakan apapun meskipun dia telah melanggar aturan kuil. Bisakah mereka mengusirnya begitu saja? Faktanya, sejak kuil Brahma dibentuk, Biksu Bunga adalah orang yang memiliki bakat bawaan tertinggi di martial Dao. Selain itu, dia bahkan mungkin bisa memimpin kuil Brahma untuk membuat kemajuan lebih lanjut dan menjadi kekuatan peringkat keempat. Itu normal bagi orang seperti itu untuk memiliki hak khusus di kuil Brahma. Itu 3 prajurit penjaga agung kuil Brahma. Bagi sebagian besar orang di lembah Nimble, Biksu Bunga bukanlah orang asing bagi mereka karena dia biasanya tidak suka tinggal di kuil Brahma dan akan selalu berkeliaran di distrik Rising Sky Mansion. Selanjutnya, tindakannya sangat terkenal, menyebabkan banyak orang di distrik Rising Sky Mansion mengetahui siapa dia. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu dengannya dalam kehidupan nyata setidaknya pernah melihat potretnya sebelumnya dan tahu siapa dia. Adapun 3 biksu tua yang mengenakan kasaya perak di sampingnya, hanya sedikit orang yang mengenalinya.
Tiga prajurit penjaga agung kuil Brahma berada tepat di bawah kepala biara kuil Brahma dan sesepuh tertinggi kuil Brahma. Kekuatan mereka sangat kuat dan mereka terkenal di distrik Rising Sky Mansion. Namun karena mereka jarang tampil di depan orang banyak, tidak banyak orang yang mengenali mereka. Ketika salah satu dari ketiganya sendirian, kekuatannya sudah cukup menonjol, tetapi ketika mereka bergabung, kekuatan mereka tidak kalah dengan kepala biara kuil Brahma. Apakah mereka tiga prajurit penjaga agung kuil Brahma, Hui Feng, Hui Yun, dan Hui Huo? Tepat sekali, itu mereka. Saya mendengar bahwa sejak mereka memasuki sekte, mereka telah berkultivasi bersama. Sekarang setelah mereka menghabiskan ratusan tahun bersama, sudah ada kesepakatan diam-diam di antara mereka dan mereka bisa mengeluarkan teknik gabungan yang sangat kuat. Aku juga mendengar tentang itu. Saya mendengar bahwa ketika mereka bertiga bergabung bersama, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan kepala biara kuil Brahma. Petik 2. Bahkan mereka bertiga tidak bergabung satu sama lain, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang cukup terkemuka di kuil Brahma. Sepertinya kuil Brahma juga menangani Rising Sky Rankings Battle dengan cukup serius. Selain memiliki kepala biara yang hadir, tiga prajurit penjaga hebat sebenarnya telah datang juga. Kerumunan di lembah Nimble berdiskusi satu sama lain dengan penuh semangat. Adapun kelompok biksu tua dan parubaya di belakang mereka berlima, semuanya benar-benar diabaikan. Tentu saja, setelah beberapa saat, beberapa orang dapat mengenali biksu ini. Para biksu ini pada dasarnya adalah sesepuh di kuil Brahma dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan dan posisi yang jauh lebih besar daripada sesepuh kuil Brahma yang datang ke lembah Nimble beberapa hari yang lalu. Karena sesepuh kuil Brahma ada di sini sebagai pemimpin beberapa hari yang lalu, dia juga menjadi sorotan banyak orang yang hadir. Para tetua ini, di sisi lain, telah datang bersama dengan kepala biara, tiga prajurit penjaga agung, dan biksu bunga, jadi mereka bertindak sebagai kertas timah dan tampak seperti daun hijau bagi biksu bunga dan empat lainnya yang seperti hidup bunga merah. Mereka adalah daun hijau yang memicu keindahan bunga merah.